Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Dinda Lestari dan teman saya Nur Afifah. Dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul farmakokinetika nonlinear. Nah, jadi profil farmakokinetika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada farmakokinetika linear, yang kedua ada farmakokinetika nonlinear. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang farmakokinetika linear, sedikit saya ingin membahas tentang perbedaan antara kedua profil farmakokinetika itu. Nah, perbedaan yang pertama yaitu kalau pada farmakokinetika nonlinear tergantung dosis. Maka dari itu biasa farmakokinetika linear itu disebut dengan dose dependent kinetic, yang mana jumlah obat yang dieliminasi konstan seiring waktu. Sedangkan pada farmakokinetika linear itu tidak tergantung dosis. Kemudian dalam hal kinetika obat, farmakokinetika nonlinear ini mengikuti orde 0 atau orde 1. Biasa disebut dengan mixed order kinetik. Pada farmakokinetika linear itu hanya mengikuti orde 1 saja, di mana pada orde 0 pelepasan obat terjadi dengan kecepatan konstan, tidak bergantung pada konsentrasinya. Sedangkan pada orde 1, kecepatan pelepasan bergantung pada konsentrasi. Perbedaan selanjutnya yaitu pada farmakokinetika nonlinear, perubahan konsentrasi obatnya dalam plasma darah tidak proporsional dengan dosis yang diberikan. Sedangkan pada farmakokinetika linear, perubahan konsentrasi obat di dalam plasma darah itu proporsional dengan dosis yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya pada farmakokinetika nonlinear terjadi perubahan parameter farmakokinetika. Maksudnya di sini adalah kecepatan ketersediaan dan distribusi obat di dalam tubuh itu berubah. Oke, selanjutnya cara mendeteksi farmakokinetika nonlinear dengan cara menentukan steady state atau kadar tunak pada dosis berbeda. Kemudian kita masuk ke faktor yang menyebabkan farmakokinetika nonlinear. Yang pertama disebabkan oleh proses penjenuhan. Yang kedua disebabkan oleh perubahan patologis dalam ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pada proses penjenuhan, ekskresi obat melibatkan sistem enzim atau sistem yang diperantarai oleh pembawa. Untuk beberapa obat yang diberikan pada kadar terapeutik, salah satu dari proses tersebut dapat menjadi jenuh. Contohnya adalah penjenuhan ikatan protein plasma dan penjenuhan sistem yang diperantarai pembawa. Sedangkan pada perubahan patologis dalam absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, contohnya seperti obat aminoglikosida yang dapat menyebabkan nefrotoksisitas renal. Dengan demikian mengubah ekskresi obat melalui ginjal. Selanjutnya, contoh obat yang menyebabkan farmakokinetika nonlinear. Yang pertama, absorpsi atau riboflavin, kejenuhan transfer dalam dinding usus. Yang kedua, distribusi atau phenibutazon, kejenuhan ikatan plasma. Yang ketiga, eliminasi ginjal atau tefolina, alkohol efek diuretik. Yang keempat, eliminasi selain ginjal atau diazepam, penghambat metabolit. Baik, demikian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari penyampaian materi atau penyusunan kata yang masih belum tertata dengan baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.